Kami akan mulai pemuritan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kebenaran-Mu, Tuhan, dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar iman kami semakin dikuatkan, seiring kami belajar tentang kebenaran-kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pertemuan malam ini dalam pimpinan. Amin. Malam ini temanya adalah tentang sebuah apologetika kontekstual. Ya, apologetika adalah kita mempertahankan iman kita. Ini muncul dari pengalaman pribadi saya, bagaimana saya dulu bersekolah di sekolah negeri ya, di mana mayoritas adalah orang-orang yang tidak beragama sama dengan saya. Dan kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang berbagai macam budaya dan agama. Dan kita tahu ada agama yang mayoritas di negeri ini, selain ada agama-agama lain. Nah, saya membawakan tema ini berdasarkan, tadi saya katakan berdasarkan pengalaman saya, bagaimana ketika saya kecil, saya tidak bisa menjawab ketika iman saya dipertanyakan. Ya, dan itu pun tidak diterangkan di gereja. Saya aktif di gereja, saya sekolah minggu, saya melayani. Kemudian waktu remaja juga saya ikut kegiatan-kegiatan tengah minggu, tapi juga saya tidak mendapatkan jawaban dari banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilantarkan di sekolah saya. Nah, saya sekolah di sekolah negeri ya, dari kecil. Karena ketika saya lahir, tidak lama kemudian, tidak sampai setahun, ayah saya meninggal. Dan keluarga kami dalam keadaan yang kekurangan pada saat itu. Sehingga saya harus masuk sekolah negeri. Berbeda ketika kakak-kakak saya kecil di sekolah Katolik. Karena waktu itu ayah saya masih hidup. Nah, saya anak yang paling kecil. Nah, ketika saya sekolah di sekolah negeri, memang ada sekolah-sekolah negeri yang bagus. Ya, waktu saya SD itu sekolah negeri yang bagus, sekolah yang dimiliki oleh satu instansi pemerintah. Di situ cukup menjaga kebinekaan gitu ya. Tapi ketika saya masuk SMP, nah di situ mulai ya iman saya itu diserang dan saya mempertanyakan gitu. Tapi waktu itu Tuhan baik ya ketika saya mempertanyakan, kan guru-guru saya bilang, oh orang Kristen itu Alkitabnya sudah dipalsu gitu. Nah lihat aja misalnya di bahasa Inggris begini bunyinya, di bahasa Indonesia begini bunyinya, nggak sama katanya gitu. Nah sedangkan kitab mereka itu masih asli gitu ya. Nah ketika saya mendapatkan serangan-serangan seperti itu, ada banyak macam-macam ya, misalnya Tuhannya kok manusia, menyembah manusia dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mendapatkan jawaban. Ya, dari situ saya punya tekad, ya dendam dalam arti tanda kutip ya, bukan dendam ingin membalas gimana, tapi punya tekad bahwa saya harus mendapatkan jawaban. Dan itu bertahun-tahun, berpuluh tahun kemudian baru saya mendapatkan jawaban. Saya belajar dari sana, dari sini, dan dari belajar itu kemudian saya masuk ke dalam grup-grup debat. Hanya untuk membuktikan, hanya untuk membalas bahwa ejekan-ejekan mereka itu salah. Karena di grup debat itu sangat kasar ya, jadi saling menyerang gitu. Enggak yang agama Kristen, enggak yang agama lain gitu. Jadi saling menyerang. Dan saya masuk ke situ dan saya bisa berdebat gitu. Saya bisa membuktikan kesalahan mereka dan kebenaran iman yang saya imani gitu. Nah, tetapi ketika berjalannya waktu, saya lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar belajar tentang pembuktian-pembuktian secara fakta-fakta gitu ya. Saya lebih belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan bahwa sebetulnya dalam perilaku saya tidak jauh berbeda dengan mereka. Mungkin saya bisa membuktikan secara fakta bahwa saya benar, tetapi fakta bahwa kehidupan saya tidak lebih benar dari mereka, itu saya rasakan, saya buktikan sendiri. Nah, kemudian saya belajar lebih dalam tentang kebenaran bahwa akhirnya saya menemukan bahwa kebenaran suatu ajaran, kebenaran apa yang kita imani, Allah yang kita sembah, itu dibuktikan dari perilaku kita. Bukan hanya dari fakta-fakta pembuktian-pembuktian secara sains saja, ya secara ilmiah saja. Nah,
Di Alkitab dikatakan kita harus berani, kita harus siap, dan kita juga harus punya rasa hormat. Nah, kebanyakan dalam grup-grup debat itu nggak punya rasa hormat gitu ya. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat 14-16 dikatakan demikian, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hati sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai majikan, sebagai pemegang otoritas satu-satunya. Jadi ini dasar kalau kita berapologetika. Kuduskanlah Kristus. Apakah Kristus kurang kudus? Bukan, tapi maksudnya hidup kita. Ya, hidup kita itu betul-betul memuliakan Dia, betul-betul kudus seperti Dia gitu loh. Bukan Kristus. Kuduskanlah Kristus itu bukan kita yang menguduskan Kristus. Kristus sudah kudus gitu ya. Tapi kuduskan Kristus di dalam hatimu. Apa yang kamu imani sebagai Tuhan itu kamu ini enggak kamu nyatakan enggak dalam kehidupanmu? Atau misalnya dikatakan di sini, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuan di dalam hatimu. Dia jadi Tuan nggak? Kita hormat nggak pada Dia? Ataukah lidah kita itu mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sopan gitu ya? Itu tidak menguduskan Kristus di dalam hati. Itu bukan apologetika yang benar gitu. Bukan mempertahankan iman yang benar, karena kita sendiri kalau kita tidak menguduskan Kristus dalam hati kita, kita tidak beriman dengan benar. Nah, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi, siap sedialah. Siap sedia kalau orang lain meminta pertanggungan jawab. Jadi, apologetika ini adalah untuk menjawab, bukan untuk menyerang. Untuk menjawab ketika iman kita dipertanyakan. Ingat ya, bukan untuk menyerang. Saya pernah salah dalam hal ini. Ya, dan itu betul-betul tidak diajarkan oleh firman Tuhan harus menyerang satu dengan yang lain, enggak gitu ya. Dikatakan di sini tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Jadi harus dengan hormat, bukan kasar, bukan menjelek-jelekan. Kita bisa memenangkan perdebatan, tapi kita tidak bisa memenangkan hati orang. Ya, contohnya misalnya begini, ketika kita berdebat ya, terus misalnya kita dijelek-jelekin, iman kita dijelek-jelekin, kita berdebatan, kita nggak bisa. Contoh waktu saya SMP kan seperti itu. Saya nggak bisa jawab, saya kalah dalam perdebatan dengan guru-guru saya yang ngomong seperti ini, nuduh seperti itu. Atau teman-teman saya gitu. Saya kalah, saya nggak bisa jawab. Tapi saya nggak membuat saya itu kemudian ikut dalam imannya mereka. Yang ada adalah sakit hati gitu. Kita mungkin bisa memenangkan perdebatan, tapi kita tidak bisa memenangkan hati. Ya. Ataupun kalau misalnya jiwa itu dimenangkan karena berdebat, dia tidak bisa mengikuti iman yang benar. Ya. Kalau orang itu dimenangkan karena berdebat, dia nggak bisa ngomong gitu ya karena kalah. Nah, dia nggak mungkin memahami iman yang benar, hanya sebatas pengetahuan saja, belum sampai mendalam, iman yang mendalam yang menjadikan Yesus betul-betul Tuhan pemilik hidup. Belum, ya. Balik ke sini, lanjutkan ayatnya, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, jadi ini dasar-dasar untuk apologetika, berani untuk menjawab, ya, bersiap, dan kemudian juga harus dengan hormat dan harus punya hidup yang saleh, gitu ya. Harus punya takut akan Tuhan, harus punya hidup kudus. Nah, kalau belum itu, belum memiliki apologetika yang benar. Nah, sekarang ini, ada banyak kesalahpahaman dalam berapologetika. Ya. Kebanyakan adalah memaksakan ukuran agamanya untuk diukur ke agama orang lain. Ya, kalau kita punya pemahaman agama kita begini, kita ukurkan. Dan sebaliknya juga begitu. Mereka punya pemahaman agama begitu, diukurkan ke kita. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Ada pijakan yang berbeda dalam mengukur gitu. Ya. Nah, contohnya saya kasih gambar begini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya. Tergantung sudut lihatnya. Kalau dilihat begini, ini gambar princess. Tapi kalau dilihat begini, ini gambar kakek-kakek kan. Ya. Jadi kita nggak bisa paksakan sudut pandang kita kepada orang lain. Ya. Nah,
memahami agama Islam sebagai agama yang mayoritas di negeri kita. Ya, agama Islam punya 5 rukun Islam. Ya, 5 rukun Islam ini adalah bagaimana dia menjadi seorang Islam yang benar, itu harus memenuhi 5 rukun ini. Ya, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mengaku bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah, dan kemudian mengaku bahwa Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Nah, ini pertama-tama untuk menjadi Islam. Ya, menjadi Islam yang benar itu harus memenuhi 5 ini. 2, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. 30 hari, dan kemudian berzakat, ya 2,5%, dan kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, wajib bagi yang mampu. Ya, yang nomor 5 ini ada catatannya. Wajib bagi yang mampu. Nah, kemudian selain 5 rukun Islam, juga ada 6 rukun iman. Rukun iman ini apa? Rukun iman ini adalah ajaran. Apa yang inti ajaran di dalam agama Islam? Ya, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, beriman kepada para malaikat. Jadi mereka percaya bahwa ada satu Allah, gitu ya, Allah pencipta langit dan bumi. Dan kemudian mereka juga percaya bahwa ada makhluk-makhluk surgawi yang disebut sebagai malaikat. Ya. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya ada banyak kitab, bukan cuma satu. Ya. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari kiamat, bahwa adanya nanti hari kiamat dan adanya penghakiman. Ya. Dan yang keenam adalah beriman kepada koda dan kodar. Koda dan kodar itu adalah bagaimana Tuhan itu sudah merencanakan dan menggariskan takdir, ya, dalam setiap kehidupan manusia. Jadi koda itu perencanaan, sedangkan kodar itu adalah pelaksanaannya, gitu ya. Perencanaannya apa, Tuhan punya rencana seperti ini, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kodar itu kemudian dilaksanakan dalam hidup manusia, ya. Ada koda dan kodar, ada takdir, gitu ya. Jadi manusia ini hidup, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita lihat nomor 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Islam memahami bahwa dari dulu Allah itu menurunkan ajarannya, menurunkan firman-Nya kepada nabi dan rasul, gitu ya. Jadi ada kitab-kitab yang mendahului Al-Qur'an sebagai tuntunan kepada umat manusia, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Nah, masalahnya apa yang disebut kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur itu mungkin agak rancu, ada perbedaan. Saya kan tadi kasih gambaran, ya. Ini di sudut pandangnya mana gitu. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Tergantung sudut pandang yang melihatnya. Karena ada perbedaan sudut pandang. Nah, itu analogi. Jadi ada perbedaan sudut pandang yang tidak bisa kemudian menyatu gitu. Nah, untuk supaya ada dialog damai dan saling memahami, maka kita harus memahami pandangan masing-masing, sudut pandang masing-masing. Ya. Jadi saya mengajarkan ini bukan untuk kita berdebat, tetapi untuk memahami dan hidup damai di dalam negara yang berbineka tunggal ika. Ingat ya, ini bukan untuk berdebat, tapi kita memahami. Inilah perbedaannya, perbedaan yang jelas. Jadi kalau mau ngotot-ngototan nggak akan bisa, karena pijakannya aja udah beda gitu. Ya, misalnya gini, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu misalnya Taurat. Taurat itu dikirimkan kepada Musa. Nah, kemudian Injil dikirimkan kepada Isa atau Yesus, ya. Sedangkan kita nggak memahami bahwa Tuhan Yesus itu menulis kitab Injil gitu, enggak kan? Nah, kemudian Zabur itu kepada Daud. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam kitab atau Mazmur, ya, kalau kita sebut Mazmur gitu ya, mereka sebutnya Zabur. Sedangkan di dalam kitab Mazmur itu bukan cuma Daud yang menulis. Daud hanya menulis sekitar 70 sekian pasal, entah saya lupa 71 atau 73 pasal di dalam kitab Mazmur.
selanjutnya ada berbagai-bagai ya, yang menulis di situ ada Salomo, ada Musa, ada Asaf ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada lagi perbedaan antara sebutan nabi dan rasul. Ya. Nabi-nabi ini adalah utusan Allah. Nabi-nabi diutus oleh Allah di setiap zamannya masing-masing untuk membawa pertobatan. Ya, jadi selalu nabi-nabi itu pesannya itu untuk mengingatkan umat agar kembali menyembah Allah. Mengingatkan umat untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sedangkan rasul itu juga disebut nabi tetapi membawa kitab. Jadi rasul itu pasti nabi. Nabi itu tidak pasti rasul. Jadi nabi itu pembawa pesan di setiap zaman tapi nggak menulis kitab. Sedangkan rasul itu adalah pembawa pesan Allah pada setiap zamannya, ya, yaitu nabi, tetapi juga menuliskan kitab, dititipkan kitab sama Allah. Nah, jadi rasul ini nabi yang menuliskan kitab gitu. Ya. Jadi makanya oleh karena itu Nabi Muhammad itu disebut rasul juga, gitu. Ya. Oleh karena itu juga Musa itu disebut nabi dan rasul juga, Daud itu disebut nabi dan rasul juga, Isa itu disebut nabi dan rasul juga dalam sudut pandang mereka. Beda kan? Ya. Nah, kalau kita nabi itu kan mereka yang membawa pesan Tuhan di perjanjian lama, ya, atau juga bisa zaman perjanjian baru ada sedikit sekali tapi. Ya, kenapa? Karena sudah banyak pesan Tuhan kan, sudah banyak kitab-kitab di perjanjian baru itu, sudah ada 39 kitab yang dipegang, ya kan? Nah, jadi sudah sangat sedikit sekali Tuhan menyampaikan pesannya secara langsung melalui nabi. Sedangkan rasul-rasul Allah adalah murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang hidup sezamannya. Nah, itu rasul. Rasul itu membawa pesan Injil. Itu bedanya, gitu. Nah, kemudian mereka beriman kepada hari kiamat, ya kita juga percaya akan hari kiamat, ya tentu ada sudut pandang yang sangat berbeda tentang kiamatnya. Nah, kemudian beriman kepada qada dan qadar, gitu ya. Nah, soal ini juga ada perbedaan tentang takdir. Kalau mereka percaya bahwa segala sesuatu itu takdir, dengan siapa menikah, apakah dalam pernikahan itu kemudian bercerai, itu juga ditentukan, ditakdirkan Allah ya, kalau misalnya bercerai itu pun sudah takdir gitu ya misalnya ya, atau meninggalnya karena apa itu pun sudah takdir gitu. Nah, kita nggak percaya seperti itu. Kita percaya ada takdir mati, ada takdir hidup gitu. Takdir mati itu apa yang tidak bisa dirubah, sedangkan takdir hidup itu adalah kehidupan yang kita jalani itu sebetulnya ditentukan oleh kita sendiri, tidak ditentukan oleh Allah. Contohnya begini, kalau dalam kepercayaan Kristen, bahwa kita lahir di mana, kapan, dari siapa. Kelahiran kita itu takdir secara kelahiran. Tapi kehidupan kita, ya, bagaimana kita jadi misalnya jadi orang yang males kah, orang yang gagal dalam sekolah kah, ya, itu kan kita yang tentukan. Apakah kita orang yang sukses dalam pekerjaan kah, itu kan kita yang tentukan. Kalau kita misalnya kerja keras, tentu kita akan kehidupan kita ya berkecukupan gitu ya. Mungkin kalau soal kaya atau miskin itu kan relatif ya. Tapi kita kalau kerja keras, pasti Tuhan cukupkan gitu. Dan kemudian misalnya, kalau kita tidak hidup hati-hati, tidak menjaga kesehatan, ya, atau misalnya kita berkendaraan dengan ugal-ugalan, kemudian kita ketabrak atau kecelakaan dan lain sebagainya, nah itu pun karena salahnya kita, bukan takdir gitu. Ya. Atau bahkan kalau kita masuk surga atau masuk neraka, itu kan bukan ditakdirkan oleh Allah gitu. Tapi bagaimana kita meresponi keselamatan anugerah Tuhan atau tidak, gitu. Ya. Nah, jadi dari sini ini ada 5 rukun Islam, yaitu bagaimana seseorang menjadi seorang Islam yang benar, ya. Dan ada 6 rukun iman, yaitu dasar-dasar ajarannya ya atau doktrinnya, pengajarannya itu ada ini, itu ya dasar-dasarnya. Nah, bicara soal kitab suci, ya. Di dalam pandangan Islam, pemahaman Islam, kitab suci adalah kata-kata Allah sendiri. Oh ya, saya belum jelaskan tadi. Islam itu kan kalau bahasa Arab itu ya seperti bahasa Ibrani ya, huruf-huruf Semitik itu kan sama.
Jadi tidak ada huruf vokalnya, hanya konsonan semua. Jadi kalau Islam itu dari kata SLM ya. SLM itu bisa dibaca salam gitu ya. Bisa dibaca Islam kalau depannya dikasih I gitu ya. Apa itu? Tanda huruf hidup vokal I gitu. Maka bisa dibaca Islam. Tapi juga ada mengandung kata salam juga kan, SLM itu salam gitu ya. Jadi kalau memahami huruf Arab atau huruf Ibrani itu seperti kalau kita teks pakai huruf mati semua. Misalnya, aku mau sekolah misalnya SKLH gitu kan. KRN misalnya karena ya kan, besok BSK gitu kan. Kita kalau menyingkat-singkat di dalam pesan teks kan seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira huruf Arab. Jadi kalau orang udah biasa, kita kan bisa baca kan huruf-huruf yang disingkat itu. Mereka juga bisa baca gitu karena mereka udah biasa dengan huruf-huruf itu. Nah, tanda vokal itu dikasih kayak titik atau garis gitu ya. Ini A, ini B, ini C, ini A, ini U, ini I, E, O gitu kan. Dalam bahasa Ibrani itu seperti itu. Sama dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, Islam itu punya 3 konsonan SLM ya, yang berarti bisa juga dibaca sebagai bermakna salam juga atau damai, kedamaian. Nah, jadi ada makna bahwa orang yang mau hidup tenang atau hidup damai itu harus berserah diri kepada Tuhan, harus jadi orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata Islam juga bisa berarti orang yang mentaati aturan Tuhan, gitu ya, dan hidupnya damai dengan itu, dengan mentaati itu. Nah, bisa juga misalnya kata sifatnya adalah Muslim ya, Muslim, gitu ya. Jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, sedangkan iman ya, iman dalam arti pandangan Islam itu adalah percaya kepada sesuatu. Ya, percaya pada sesuatu. Nah, iman juga berarti secara etimologi bisa kan berarti juga M dan N kan? Iman itu kan dari kata M dan N. Nah, M dan N ini bisa dibaca juga aman gitu. Jadi kalau orang mau aman itu ya mendekatlah kepada Tuhan gitu. Orang yang beriman itu, orang yang dilindungi Tuhan itu adalah orang yang taat kepada Tuhan gitu ya. Kira-kira muter-muternya di sekitar segitulah arti kata Islam atau iman dalam pandangan Islam. Nah, dalam Islam kitab suci adalah kata-kata Allah sendiri, firman Allah. Dan firman ini kekal ya, atau pengetahuannya Allah. Oleh karena itu adalah kata-kata Allah, sedangkan Allah itu tidak diciptakan kan? Maka firman-Nya Allah, kata-katanya Allah itu juga tidak diciptakan. Ya. Nah, mereka percaya bahwa Islam ini percaya bahwa ada satu kitab yang abadi, ya, yang tersimpan di surga. Dan itu kemudian diwahyukan secara bertahap dari zaman ke zaman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Nah, didiktekan dari kata per kata. Jadi kitab-kitab yang ada di dunia ini kan tadi kan di dalam rukun iman itu kan percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kitab-kitab Allah itu adalah kopian dari kitab yang ada di surga. Ya. Jadi Tuhan itu mendiktekan kitab-kitab yang ada di surga itu, firman-Nya itu didiktekan kepada Nabi dan Rasulnya, dan kemudian mereka menuliskannya itu. Ya. Jadi semua ini hanya kopian dari apa yang ada di surga. Karena itu adalah kata-kata Allah sendiri yang diucapkan di dalam kekekalan, Allah sendiri kan tidak diciptakan, maka kata-katanya juga kan tidak diciptakan kan? Maka mereka percaya bahwa Al-Quran itu bukan benda ciptaan. Karena Al-Quran dipercaya sebagai kata-kata Allah sendiri, yang adalah sangat-sangat suci, ya sangat mulia, maka mereka juga memperlakukan Al-Quran itu kan sangat sopan. Ya, mereka harus wudhu dulu, membersihkan diri dulu kalau mau pegang Al-Quran. Kemudian megangnya juga harus baik-baik, harus di tangan kanan, harus diangkat. Nggak boleh mereka itu taruh. Itu tuh sembarangan dilempar gitu, nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena dari pengertian ini.
Al-Quran adalah kata-kata Allah sendiri. Dan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Ya, mungkin dalam penulisannya ditulis di dalam buku, di dalam kertas, yaitu benda-benda ciptaan manusia, tetapi isinya ya kata-kata Allah itu sendiri itu bukan ciptaan. Itu maksudnya. Nah, bagaimana orang Kristen memahami kitab sucinya? Ya, apa yang dimaksud dengan kitab suci atau tulisan-tulisan yang suci, yang disucikan, itu adalah kesaksian iman dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para penulisnya. Ya. Jadi kesaksian iman. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu bukan buku sejarah, tapi kesaksian iman apa yang mereka alami dan kemudian mereka tuliskan. Jadi bukan didiktekan gitu ya. Orang Kristen memahami bahwa Alkitab itu firman Allah. Tapi firman itu yang mana? Kan di situ kan ada kata-kata setan. Kalau di Al-Qur'an semuanya itu kata-kata Allah, diakui ini kata-kata Allah. Kalau di Kristen enggak kan? Misalnya Daud ngomong gini, ya itu Daud yang ngomong gitu. Kemudian ditulis sama penulis kitab Raja-Raja, kitab Samuel, itu mereka yang tulis gitu. Dan kemungkinan ini adalah para Lewi yang menulis, para ahli kitab, ahli Taurat gitu yang menulis. Nah, jadi ini adalah kesaksian iman. Oh, mereka melihat kehidupan Daud. Daud ada jatuhnya, Daud ada menangnya, Daud ada kehidupannya yang bisa dicontoh, ada yang tidak boleh dicontoh gitu. Mereka tuliskan itu semua. Dan di situ juga di dalam Alkitab juga kan ada kata-katanya setan kan? Setan misalnya menggoda Tuhan Yesus, gitu ya. Itu ada kata-kata. Nah, terus di mana itu firman Allahnya? Firman Allahnya adalah kebenaran pesannya, bukan kata perkatanya. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau Al-Quran kata perkatanya semua detailnya, ya titik komanya itu istilahnya gitu ya, itu adalah firman Allah. Kalau Alkitab bukan. Ini ada perbedaan sudut pandang kan? Nah, dan Alkitab ini didokumentasikan atau dituliskan oleh para penulisnya. Jadi ada faktor kerjasama antara Allah dan manusia. Manusia itu sendiri kan dipengaruhi oleh zaman, budaya, bahasa, situasi sosial politik mereka, bagaimana. Nah, ada kerjasama, tetapi juga ada pimpinan Roh Kudus di situ. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan Al-Quran itu nggak mungkin salah, itu kepercayaan mereka, karena mereka percaya itu kata per kata didiktekan secara tepat. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa Alkitab itu nggak mungkin salah. Ada banyak kok kesalahan-kesalahan sejarah di dalam Alkitab. Kita harus mengakui itu. Ya karena Alkitab itu ada faktor manusianya, penulisnya. Contohnya misalnya di Lukas 2, ketika kisah kelahiran Tuhan Yesus, ada kesalahan sejarah. Menggabungkan antara pemerintahan Kirenius sebagai gubernur Syria dengan pemerintahan Kaisar Agustus gitu. Nah itu kalau dicari secara sejarah nggak nyambung, Kirenius tahun kapan, Kaisar Agustus tahun kapan gitu. Itu kan salah satu kesalahan sejarah. Ya, jadi kita nggak bisa membela mati-matian bahwa Alkitab ini semuanya itu tepat. Semuanya itu kata-kata Allah. Nggak bisa kita memandang Alkitab dari sudut pandang pengertian tentang firman Tuhan seperti firman Allah seperti pada Al-Quran. Alkitab firman Allah. Iya, firman Allahnya yang mana? Ketepatan, kebenaran, pesannya. Itu. Ya, bukan ketepatan kata per kata. Bukan. Ya, karena ada faktor manusianya. Lukas sebagai penulis kitab Lukas. Mungkin ada silapnya. Lukas lupa gitu ya. Waktu dia nulis lupa. Ternyata ini Kirenius bukan zaman itu gitu kan, bisa terjadi. Saya aja kalau ngajar ngomong di sini ya bisa ada lupa sesuatu, misalnya contoh kapan itu saya bicara soal Pondok Daud yang telah roboh, saya sudah di PowerPoint saya ada tulisan gitu ya, surat Galatia, tapi mulut saya ini nyebutnya Galilea. Nah itu contoh kesilapan, manusia ada silapnya. Padahal di situ tulis di PowerPoint saya Galatia, surat Galatia, kan nggak ada surat Galilea gitu, surat Galatia. Tapi mulut saya ngomongnya Galilea. Itu kan contohnya seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan sudut pandang di sini. Karena itu kita nggak bisa membanding-bandingkan ini. Beda, semuanya tuh beda. Gitu. Ya, jadi jangan memandang Islam dari sudut pandang Kristen, jangan memandang Kristen dari sudut pandang Islam. Kalau sudah tahu sudut pandang masing-masing, maka kita bisa berdamai. Udah. Hidup masing-masing, imani apa yang kamu imani gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan sudut pandang kita. Ya. Nah, kalau di Alkitab
ya, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, jadi didorong oleh Roh Kudus untuk menuliskan itu, misalnya bagaimana orang Israel dibuang ke Babel, dan kemudian Roh Kudus mendorong untuk Ezra dan Nehemia menuliskan kitab itu, misalnya ya kitab Ezra dan Nehemia, sejarahnya dituliskan, ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, ada manfaatnya untuk ngajar, misalnya ya, ketika kisah Daud jatuh sama Batseba, manfaatnya apa sih? Oh, ini ngajar kita loh, nggak boleh lengah dalam segala hal gitu ya. Jadi ada bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi ada segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi memang Alkitab itu didorong oleh Roh Kudus untuk dituliskan oleh para penulisnya ya. Ada orang-orang ahli Taurat, ya ada Musa di situ, walaupun tidak seluruhnya Musa yang nulis kan kitab Taurat itu. Ya, ada para rasul ya, maupun murid-muridnya para rasul, baik itu yang hidup di zaman Tuhan Yesus maupun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Al-Quran berisikan peringatan, ya, selalu isinya tuh ini, untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar dan tidak menyamakan Dia dengan apapun juga, ya. Nggak, ini intinya Al-Quran. Dan mereka percaya semua kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran itu juga berisikan dua hal ini. Ya, untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar dan tidak menyetarakan Dia dengan apapun juga. Ya, Allah itu cuma satu dalam arti jumlah, ya. Dan tidak, oleh karena Allah itu satu dalam jumlah, jadi tidak boleh menyetarakan Dia dengan apapun juga. Tidak ada yang setara dengan Dia. Yang menyetarakan dengan Dia adalah artinya penyembah berhala gitu. Oleh karena itu, maka karena Al-Quran itu isinya adalah peringatan untuk menyembah satu-satunya Allah, ya. Jadi kalau di Al-Quran itu ada banyak penyembah berhala, karena memang Al-Quran ditulis di dalam zaman atau situasi sosial gitu ya, yang mereka banyak menyembah berhala. Oleh karena itu ada panggilan untuk menyembah monoteisme, kembali kepada penyembahan monoteisme. Nah, karena konteks itulah, maka pesannya itu seperti itu. Ya. Nah, karena Al-Quran ini isinya adalah untuk panggilan untuk bertobat, menyembah Allah satu-satunya yang monoteisme itu, maka mereka memandang bahwa seharusnya kitab orang Kristen dan Yahudi juga memiliki kesamaan pesan. Kalau nggak punya pesan yang sama, maka mereka telah memalsukannya. Itu pandangan mereka, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, ya, artinya pembanding, artinya yang menunjukkan benar atau salah gitu, ya. Ukurannya benar atau salah itu semuanya diukur dari Al-Quran. Sedangkan Alkitab sebagai firman Allah bukanlah kata per kata, tapi pesan kebenarannya, ya. Alkitab ini petunjuk keselamatan dari Allah bagi ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana di Perjanjian Lama, orang Perjanjian Lama ini ya yang sudah jatuh dalam dosa itu, bagaimana jalan keselamatannya? Yaitu dengan melakukan Taurat. Tapi di dalam itu ada janji bahwa akan ada juru selamat, ya. Kalau mereka dulu di Perjanjian Lama mereka harus melakukan Taurat, ya. Mereka Taurat ini kan penuntun kehidupan kan, ada aturan sosial, juga aturan keagamaan. Bagaimana mereka itu secara sosial itu diatur dalam pernikahan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam segala hal itu mengatur seluruh kehidupan orang Israel, Taurat ini. Ya. Seluruh kehidupan itu diatur oleh Taurat. Dalam hal makanan, Taurat ada aturannya. Untuk mereka itu menjadi bangsa yang punya moral dibandingkan bangsa-bangsa pada saat itu. Nah, tapi Taurat sendiri kan tidak sempurna gitu. Ya. Dan kalau mereka tidak bisa melakukan Taurat, mereka harus potong korban untuk sebagai penghapus dosa. Dan itu adalah gambaran dari keselamatan yang akan datang. Ya, jadi Alkitab ini punya pesan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan membutuhkan keselamatan, dan Allah memberikan jalan keselamatannya. Yang pertama adalah Taurat, ya, yang adalah gambaran daripada keselamatan yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ada janji keselamatan, dan janji keselamatannya itu dibuka perlahan-lahan dari mulai kitab Taurat gitu ya. Nanti ada nabi yang sama seperti Musa gitu ya.
Terus di kitab Mazmur ada, terus di kitab Yesaya ada, di kitab Mika ada, di kitab Daniel ada, terus semakin lama semakin jelas pewahyuan tentang Yesus Kristus itu. Ya, keselamatan yang dari Tuhan. Nah, puncak pewahyuan itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Sang Juru Selamat. Jadi ada perbedaan isi garis besar di Al-Quran dan di Alkitab. Ya, jadi ini juga pesan bagi yang mengingatkan kita bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi memang bahwa Alkitab itu kita percaya bahwa ini adalah kitab suci, ya, dan ada nubuat-nubuat di situ. Nubuat-nubuat tentang lahirnya Mesias gitu. Nah, untuk menafsirkan itu, maka orang Kristen percaya bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama ini berbicara tentang datangnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi bagaimana orang Kristen menafsirkan Perjanjian Lama bahwa itu adalah mengacu kepada Yesus Kristus, itu kita menafsirkannya dalam terang Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Para rasul menafsirkan Perjanjian Lama dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena orang Yahudi sendiri yang memegang Perjanjian Lama tidak memahami bahwa ini berbicara tentang Yesus Kristus. Gitu. Jadi orang Kristen tetap mengakui kitab orang Yahudi. Hanya cara menafsirkannya berbeda. Kalau di dalam Islam, Islam tidak mengakui Taurat yang sekarang tetap ada dan Injil sebagai kitab yang harus mereka imani gitu. Ya. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis. Jadi tidak bisa dibandingkan ya kalau Al-Qur'an itu satu orang saja. Rentang waktunya 1500 tahun. Kalau Al-Qur'an itu satu zaman saja. Ya, diwahyukannya hanya kepada satu orang, yaitu Nabi Muhammad, satu zaman saja, zaman kehidupannya dia, dan satu bahasa yang dia pakai yaitu bahasa Arab. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dalam 3 bahasa dalam rentang waktu 1500 tahun. Dan ada berbagai bentuk jenis sastra di dalam Alkitab. Ya, ada cerita, ada narasi, ada puisi, ada sejarah, ada surat, ada perumpamaan, ada nubuat, ya, ada apokaliptik. Ada 66 kitab. Dan sekitar 31.000 sekian ayat. Kenapa ada sekitar? Karena penomoran ayat antara satu terjemahan dengan terjemahan lain itu berbeda. Jadi ketika Alkitab ditulis kan nggak ada ayat per ayat kan, misalnya Rasul Paulus menulis surat kepada orang Galatia gitu, kan tidak ada satu, dia nomerin 1, 1, 2, 3, enggak kan? Kayak kalau kita nulis pesan, nulis surat mana kita pakai ayat-ayat kan, enggak kan? Kalau kita misalnya teks WA gitu kan, kita nggak pakai nomor 1, nomor 2, kecuali memang itu ada poin-poinnya gitu ya. Nah, jadi ada penomoran yang berbeda di dalam Alkitab karena penomoran itu diberikan kemudian ketika Alkitab ini mulai ada mesin cetak seperti itu ya untuk memudahkan juga orang membacanya gitu, mencari menemukan ayat. Nah, sedangkan Al-Qur'an ada 114 surah ya. Dan ada 30 juz. Ini adalah pembagian supaya mereka itu bisa membaca dalam 1 bulan. Biasanya mereka menyelesaikan pembacaan atau khatam Al-Quran ini, menamatkan pembacaan Al-Quran ini dalam bulan Ramadan gitu ya, karena pahalanya berlipat-lipat. Nah, supaya mereka selesai dalam 1 bulan, maka dibagilah pembacaannya tiap hari itu 1 juz. Gitu. Jadi 30 juz ini adalah 30 pembagian bacaan untuk supaya bisa menyelesaikan membaca Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, bagaimana dengan gaya penulisan atau gaya sastra di dalam penulisan Al-Quran? Pertama-tama kalau Al-Quran itu kan dibagi 2 ya. Jadi ada ayat-ayat, ada surat-surat yang diturunkan di Mekah dan ada surat-surat yang diturunkan di Madinah, di 2 tempat ini. Surat-surat yang di Mekah itu biasanya lebih pendek gitu ya, dan juga lebih toleran gitu ya, sedangkan di surat-surat yang di Madinah itu lebih panjang dan juga lebih keras gitu sifatnya. Kenapa seperti itu? Karena mula-mula kenabian Muhammad itu diterima ketika dia masih tinggal di Mekah, tapi kemudian orang-orang Mekah
menolak dia dan kemudian dia pindah ke Madinah. Karena ada penolakan ini, maka gaya bicaranya itu lebih keras gitu. Nah, di dalam penulisan surat-surat yang di Makkah, ya, itu gaya bahasanya tuh gaya bahasa yang oracle, ya. Kalimatnya kalimat pendek, bersajak, ya. Kadang-kadang didahului oleh satu atau beberapa sumpah menurut adat Arab. Jadi gaya orang Arab pada saat itu, pada zamannya, ya. Nah, gaya pengucapan sumpah itu sebelumnya, ya, itu merupakan gaya yang biasa dipergunakan oleh para kahin pada saat itu, atau juru tenung atau peramal atau orang pinter di zamannya pada saat itu, ya. Oleh karena pemakaiannya sama, maka ada tuduhan, ya. Nggak heran kalau lawan-lawannya atau orang-orang yang nggak suka pada Nabi Muhammad ini menuduhnya bahwa dia itu kahin atau tukang ramal gitu, ya, atau tukang tenung gitu. Jadi dituduh seperti itu dan ditolak gitu, ya, karena pemakaian gaya bahasa yang sama. Nah, oleh karena itu kemudian lambat laun gaya bahasanya juga mulai berubah, ya, lebih sederhana. Dan kemudian di Madinah lebih banyak isi surat-surat yang turun itu, ya, yang diwahyukan itu berisi undang-undang atau, ya, wejangan-wejangan atau aturan-aturan. Nah, seperti itu. Jadi ini gaya bahasa di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai Alkitab? Ya, jadi sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri mereka mengakui keberadaan Alkitab, keberadaan Taurat, ya. Jadi yang mereka sebut Taurat itu adalah kitab-kitab Musa atau Pentateuch, ya. Sedangkan kitab-kitab yang lain, misalnya Yosua, Hakim-Hakim, para rasul, mereka nggak akui. Dalam surat Al-Baqarah 2 atau surat yang kedua ayat 87, sungguh kami telah benar-benar menganugerahkan kitab, atau dalam maksudnya di sini adalah Taurat, kepada Musa, dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Dan kami juga menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Yang dimaksud Roh Kudus di sini adalah malaikat Gabriel atau Jibril, ya. Nah, kemudian juga dalam surat yang ketiga ayat 3 dan 4, dia menurunkan kepadamu kitab, ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, ya, dengan hak untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah ukuran kebenaran benar atau enggak kitab-kitab sebelumnya gitu, ya. Jadi Al-Quran juga membenarkan memang benar ada Alkitab-Alkitab sebelumnya, dan telah menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sebetulnya kalau kita pikir, ya, secara logika, ya, ini keberatan secara logika. Bagaimana yang kemudian membenarkan yang sebelumnya? Kalau dalam sudut pandang nubuatan Alkitab, nubuatan yang dulu itu mengacu kepada membenarkan kepada yang datang kemudian, gitu, ya. Apakah Yesus ini memang benar memenuhi utusan Allah? Itu dilihat dari nubuat-nubuat sebelumnya, ya kan? Ternyata sesuai. Misalnya Yesus ini dinubuatkan nanti lari ke Mesir, nanti dari Mesir kupanggil anakku, gitu. Nanti dia melakukan mujizat-mujizat, nanti dia mati disalib dan kemudian bangkit. Itu semua sudah dinubuatkan. Nah, jadi kehidupan Yesus ini dibenarkan oleh nubuat-nubuat sebelumnya. Bagaimana bahwa dia adalah Mesias yang diutus karena seluruh kehidupannya itu memenuhi nubuat yang sebelumnya, gitu kan? Jadi yang sebelumnya ini, semuanya cocok di Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus ini benar, gitu. Karena memenuhi nubuat yang sebelumnya. Nah, kalau ini terbalik, gitu. Cara pandangnya terbalik. Jadi yang datang kemudian itu membenarkan yang sebelumnya. Nah, bagaimana secara logika? Kalau secara logika, misalnya gini, apakah dulu Candi Borobudur itu dibangun oleh Wangsa Sailendra, maka bukan mengacu kepada prasasti-prasasti, tapi kepada tulisan saya. Misalnya, saya yang nulis sekarang, saya membenarkan, ya memang benar, Candi Borobudur adalah warisan Wangsa Sailendra. Apa buktinya? Buktinya adalah saya nulis begini. Saya yang zaman sekarang ini nulis begini. Maka itu pasti benar. Candi Borobudur adalah buatan Wangsa Sailendra. Nah, itu cara sudut pandangnya, ya.
Jadi bukan mengacu ke belakang, tapi yang depan, yang kemudian itu membenarkan yang belakang. Nah, di surat 5 ayat 46 juga dikatakan demikian, kami meneruskan jejak, ya, Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang kitab sebelumnya. Jadi selalu yang datang kemudian membenarkan yang belakangan gitu, yaitu Taurat. Jadi seperti Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, demikian juga Isa yang membawa Injil membenarkan kitab yang sebelumnya, itu Taurat. Nah, ini surat 21 ayat 105, sungguh kami telah menuliskan di Zabur, ya, yang ada di dalam Azik, ya, atau di Lauh Mahfuz, ya. Jadi Zabur itu memang turun dari surga, dari Lauh Mahfuz itu, ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh. Nah, ini bagaimana Al-Quran memahami tentang Alkitab. Nah, berikutnya, misalnya di ayat 46, surah 46 ayat 12, ya. Sebelum itu, sebelum Al-Quran, telah ada kitab Musa sebagai imam atau panutan dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, sama seperti sebelumnya, ya. Dan telah datang kepada mereka Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya. Sebagian orang diberikan kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya seakan-akan mereka tidak tahu. Nah, surah 2 ayat 136, ya. Saya baca yang kuningnya aja, jadi intinya adalah bahwa Musa dan Isa itu menerima gitu ya kitab-kitab dari Tuhan. Nah, dan ini juga ada pesan kepada Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu ragu tentang wahyu yang dia terima, tentang pewahyuan yang dia terima, maka Nabi Muhammad disarankan untuk bertanya kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad ragu-ragu tentang wahyu yang diterima sebelumnya, maka dia harus mengkonfirmasi kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, tetapi masalahnya pada saat itu orang Yahudi dan orang Kristen menolak gitu. Menolak. Enggak ada kok Nabi setelah ini, enggak ada gitu. Masalahnya adalah itu, sehingga menimbulkan konflik antara pengikut Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang ada di Arab. Itulah yang terjadi. Ya, karena di sini pesannya adalah jika engkau Muhammad berada dalam keraguan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, jadi ada klaim di dalam Al-Quran, ya, bahwa kenabian Muhammad itu dituliskan di dalam Taurat, Injil, dan Zabur, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Dan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, masalahnya adalah ketika isinya tidak sama, maka kitab-kitab yang sebelumnya ini dipermasalahkan. Ya. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Alamin atau Gabriel atau Jibril, ya, dan diturunkan ke dalam hatimu, yaitu Nabi Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang memberi peringatan. Bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya yaitu benar-benar disebut dalam kitab-kitab orang terdahulu. Ya. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Al-Quran itu diketahui oleh para ulama Bani Israel? Jadi seharusnya orang-orang menurut Al-Quran, seharusnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu ngerti gitu. Ya, bahwa ada Al-Quran gitu, ada kitab yang akan datang. Di dalam surah 29 ayat 46 dikatakan demikian, janganlah kamu mendebat. Nah, ketika mereka menolak, ya, ketika mereka menolak klaimnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi nggak mau terima, orang-orang Kristen nggak mau terima. Nah, kemudian terjadilah perdebatan. Nah, mana kamu buktinya mana? Kalau menurut orang Yahudi, Nabi itu bisa membuat mujizat-mujizat, maka Tuhan Yesus pun waktu turun sebagai manusia, supaya orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Allah, Yesus membuat mujizat-mujizat, gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang Yahudi selalu menuntut tanda, mujizat, gitu ya.
Nah, ketika Nabi Muhammad tidak bisa memperlihatkan mujizat, maka mereka menolak gitu ya. Dan terjadi perdebatan. Tapi orang Islam mengklaim bahwa memang ada kok di dalam pewahyuan mereka itu ada kok, seharusnya Al-Quran ini ada dinubuatkan gitu di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada perdebatan. Nah, ketika terjadi perdebatan, maka datanglah pewahyuan dari Allah, katakan demikian, janganlah kamu mendebat ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman pada kitab yang diturunkan kepada kami dan juga diturunkan kepada kamu. Artinya mereka seharusnya beriman kepada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Jadi Islam ini mengklaim bahwa ini adalah agama penerus agama sebelumnya. Hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama. Orang Islam mengklaim bahwa kitab ini juga diturunkan oleh Tuhan yang sama. Sama seperti orang Kristen mengklaim bahwa kita menyembah Tuhan yang sama dengan orang Yahudi. Ya. Dan apa yang di dalam kitab Perjanjian Baru itu juga diilhamkan oleh Roh Kudus yang sama, seperti Roh Kudus yang mengilhamkan ke Perjanjian Lama. Nah, sama kan? Ya, klaimnya sama gitu. Ada tuduhan terhadap Alkitab ketika baik orang Yahudi maupun orang Kristen menolak bahwa Al-Quran itu menurut orang Yahudi dan orang Kristen ini bukan firman Allah. Sama seperti orang Yahudi menolak bahwa Perjanjian Baru itu firman Allah gitu ya. Kemudian juga orang Yahudi menolak bahwa Perjanjian Baru dan Al-Quran itu bukan firman Allah. Nah, di surat 2 ayat 146 dikatakan demikian, orang-orang yang telah kami, maksudnya Allah gitu ya, anugerahi kitab, Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad, mestinya mereka itu kenal gitu, karena ada dinubuatin gitu. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi gini, waktu Muhammad itu ditolak, sebetulnya mereka tuh harusnya kenal, tahu bahwa ini adalah nabi dari Allah. Tapi mereka menolak. Nah, jadi mereka tuh menyembunyikan kebenaran. Ada kok di dalam Alkitab mereka tuh ada gitu. Tapi mereka, karena mereka nggak mengakui, maka mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi ketika kenabian Muhammad ini ditolak oleh orang-orang Yahudi dan orang Kristen, maka Allah berfirman seperti ini. Nah, kemudian di surat 6 ayat 91 dikatakan demikian, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan suatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab suci yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu menjadikannya lembaran-lembaran lepas. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Jadi ada tuduhan bahwa ada ayat-ayat yang tentang Al-Quran, tentang datangnya wahyu yang kemudian, tentang datangnya nabi yang kemudian. Ini yang disembunyikan. Ya. Contohnya lagi misalnya seperti ini. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan banyak hal pula. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Jadi karena ahli kitab ini maksudnya orang-orang Yahudi dan orang Kristen ini menyembunyikan, banyak yang disembunyikan, banyak yang ditutupin, maka sekarang datanglah pewahyuan yang baru untuk memberikan penjelasan. Nah, itu adalah klaim dan tuduhan terhadap kitab. Oleh karena itu, nggak heran kalau orang-orang Islam kemudian sekarang menolak membaca Injil karena adanya tahrif, tuduhan tahrif juga ada yang disembunyikan dan kemudian diubah atau dipalsukan. Ya, oleh karena itu saya waktu SMP itu juga mendengar hal-hal yang seperti ini, bahwa sudah dirubah, sudah dipalsukan, sudah tidak asli, karena yang asli itu sudah diangkat lagi ke surga gitu ya. Nah, surah An-Nisa 4 ayat 46 dikatakan demikian, di antara orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya, saya cepat aja ya, saya baca yang highlight-nya aja yang kuning. Ya. Surat Al-Maidah ayat 13, mereka suka mengubah firman-firman Allah di tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya, selanjutnya, mereka mengubah firman-firman Allah setelah berada di tempat-tempat yang sebenarnya.
Ya, apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan mereka agar mereka percaya kepadamu? Udahlah, nggak usah eh, nggak usah minta persetujuan lagi sama orang-orang Kristen dan Yahudi. Ya, walaupun kita adalah penerus agama mereka gitu ya. Sedangkan segolongan mereka hanya mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ya, jadi benarkah Alkitab sudah dipalsukan? Nah, mana yang kalau memang ada yang dipalsukan, mana yang sudah diubah, mana yang disembunyikan? Ya, kalau perjanjian lama kita punya, ya bukan kita ya, tentunya orang-orang Yahudi itu ya punya salinan kopian yang namanya adalah Dead Sea Scroll. Itu ditemukan tahun 1948 kalau nggak salah ya, abad ke-20 gitu ya, masa-masa setelah Perang Dunia Kedua itu ditemukannya. Nah, Dead Sea Scroll ini, gulungan-gulungan kitab ini berasal dari zaman abad kedua atau ketiga sebelum Masehi. Dan isinya sama persis. Kenapa? Karena orang Yahudi kalau menyalin kitab itu betul-betul hati-hati. Kata per kata dan dihitung semuanya. Dan kalau ada satu aja yang nggak sama, maka mereka akan merobek dan mulai nulis lagi ulang dari awal. Nah, itulah cara orang Yahudi menulis, menyalin, memperbanyak Alkitab. Karena dulu kan belum ada mesin cetak. Jadi kalau perjanjian lama, itu varian teksnya sangat-sangat sedikit. Tapi kalau perjanjian baru, karena orang-orang perjanjian baru hidup dalam penganiayaan, dan mereka juga nggak berpikir bahwa itu surat-surat Paulus, ya tulisan-tulisan para rasul itu kan menjadi kitab suci, maka mereka menyalinnya itu cepat-cepat begitu aja, sehingga varian teksnya di perjanjian baru itu sangat-sangat banyak. Tapi kalau perjanjian lama itu sangat-sangat sedikit, ya hanya beda huruf gitu aja, ya. Misalnya huruf yang sama ya, yang hampir mirip R, res dengan dalet gitu ya, D, R dan D itu hanya beda yang satu nekuk, yang satu tajam gitu ya, ininya, sikunya gitu. Nah, jadi yang dipalsukan yang mana? Contohnya misalnya salinan Dead Sea Scroll, ya, yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, dengan yang sekarang. Itu sebelum ada Al-Quran. Itu aja sama sampai sekarang. Kan dua sebelum Masehi kan, sebelum ada Al-Quran. Al-Quran kan pewahyuannya kan sekitar abad ke-6, abad ke-7 gitu kan. Jadi kalau misalnya dikatakan memang ada kok gitu, yang mana yang dipalsuin gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu mengakui Alkitab benar, berasal dari Allah. Ya, tapi kemudian sekarang sudah dipalsu. Palsunya yang mana? Karena sekarang kita punya kopiannya, ditemukan. Ya. Terus kalau memang mengakui benar, kenapa tidak dibaca? Ya, pada saat Nabi Muhammad hidup, isi Alkitab itu benar kan? Jadi kalau kamu ragu, tanyakanlah pada sebelum kamu, mereka yang memegang kitab-kitab sebelum kamu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, jadi ada kitab yang benar gitu. Ya, dan dia karena itu dia disuruh bertanya kepada orang-orang yang memegang Alkitab. Nah, jadi kapan kalau begitu Alkitab ini dipalsukannya? Kalau pada zaman Nabi Muhammad dikatakan bahwa itu adalah kitab yang benar. Dan teks asli Alkitab itu tetap ada. Ibrani, Yunani itu tetap ada, perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Tapi memang isinya itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar mudah dipahami. Jadi teks yang asli itu tetap ada. Teks yang asli bahasa Ibrani itu tetap ada ya untuk perjanjian lama. Teks yang asli bahasa Yunani juga ada walaupun berbagai varian gitu ya. Nah, tetapi diterjemahkan supaya mudah dipahami. Kalau Al-Quran kan memang tidak boleh diterjemahkan. Walaupun demikian ada penerjemahannya. Seperti yang tadi saya kutip, itu kan saya kopas aja dari Al-Quran online. Nah, jadi kalau di Alkitab yang tidak berubah itu pesannya, bukan konsistensi kata per katanya. Konsistensi pesannya itu yang nggak berubah, bukan ketepatan kata per kata. Gitu ya. Nah, ini juga ada tuduhan lagi bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah gitu ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Jadi penolakan terhadap Tuhan Yesus. Seperti orang Yahudi menolak Yesus Kristus, demikian juga orang Islam menolak Yesus Kristus. Ya. Sedangkan kita memahami, meyakini bahwa Yesus Kristus bukan hanya utusan sebagai nabi dan rasul gitu ya, tetapi juga benar-benar adalah anak Allah ya, Mesias yang memang dinubuatkan di dalam perjanjian lama yang untuk menyelamatkan
umat manusia. Ya. Nah, jadi sesungguhnya Isa Al-Masih, Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Kemudian sungguh benar-benar telah kufur orang-orang yang berkata sungguh Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Jadi ada penolakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari yang mereka persekutukan. Nah, jadi benarkah orang Kristen itu menyembah 3 Allah? Ya, orang Kristen itu memahami bahwa Allah itu Esa. Tentang satu Allah, di dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Ya, jadi segala sesuatu berasal dari Bapa, dan Tuhan Yesus pun berasal dari Bapa. Ya. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya, kalaupun misalnya kita percaya bahwa ada satu Allah, ya, yang pencipta semuanya, apakah kepercayaan akan satu Allah itu berimplikasi dalam kehidupan kita? Masalahnya itu. Setan juga percaya satu Allah, ya, dan mereka gemetar. Nah, orang Kristen banyak yang percaya bahwa Allah itu satu, percaya bahwa ada Allah yang satu, yang Esa, yang menciptakan semuanya ini. Orang Islam juga percaya ada Allah yang Esa yang menciptakan semuanya itu. Tapi apakah kepercayaan tentang adanya Allah yang Esa, yang menciptai segalanya itu, membawa berimplikasi kepada kehidupan manusia yang percaya kepadanya? Apakah dia orang Kristen, orang Islam, ataupun orang Yahudi? Seharusnya kepercayaan kepada Allah itu berimplikasi yang jelas. Nah, di dalam Imamat 20 ayat 26, demikian juga 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, pengenalan kita akan kebenaran tentang doktrin atau ajaran yang benar, atau tentang sesembahan yang benar, seharusnya berimplikasi kepada kehidupan orang percaya itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau membandingkan apakah agama kita lebih benar, atau janganlah kita membandingkan dengan agama yang berbeda. Di dalam kekristenan sendiri ada doktrin-doktrin yang berbeda. Ya, ada yang memahami kristologi begini, kristologi begitu, keselamatan begini, keselamatan begitu, Tritunggal itu begini, Tritunggal itu begitu. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dan kita sendiri ya saling berdebat dengan sesama orang Kristen yang berbeda doktrin. Orang Kristen Protestan bilang, oh orang Katolik salah. Orang Katolik bilang, oh orang Protestan salah. Orang Protestan bilang, orang Pentakosta salah. Orang Pentakosta bilang, oh orang Protestan nggak punya Roh Kudus, misalnya seperti itu. Apakah doktrin-doktrin yang kita klaim benar, agama yang kita klaim benar, itu berimplikasi kepada kita? Kalau kita percaya bahwa kita memiliki agama, memegang agama yang benar, doktrin atau ajaran yang benar, kita menyembah Allah yang benar, seharusnya itu bisa dibuktikan dalam sikap hidup kita. Bukan hanya pandai berdebat, bukan hanya pandai pembuktian, tetapi juga dari sikap hidup kita. Nah, dari sini, dari pengajaran ini, kita bisa melihat bahwa ada banyak perbedaan. Ini baru Kristen dengan Islam, belum Kristen dengan Yahudi, gitu kan? Belum Islam dengan Yahudi. Nah, ada banyak perbedaan sudut pandang. Sehingga kita tidak bisa mengukur agama orang lain dari sudut pandang apa yang kita yakini. Dari posisi, dari sudut pandang pemahaman yang kita yakini. Kita tidak bisa membandingkan hal itu. Contoh misalnya Allah yang satu, monoteisme dalam Islam adalah betul-betul satu dalam jumlah. Sedangkan dalam Kristen kesatuan. Gitu ya.
Nah, kitab misalnya, ada banyak hal yang berbeda. Pandangan tentang nabi dan rasul itu juga berbeda. Ya, belum lagi misalnya tuduhan-tuduhan tentang kitab yang dipalsukan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sudut yang pandang yang berbeda ini, maka bukan kita saling menyalahkan pembuktian, tapi kita bisa memahami kenapa mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengapa kita tidak bisa menerima Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus Allah. Ya. Dan itulah yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk ini. Ya, saya serahkan kepada Laura. Silakan, Laura. Ya, terima kasih Kak Ana. Wah, penjelasannya mantap sekali malam ini. Jadi teman-teman sudah nggak usah ada ragu-ragu lagi ya. Nggak usah dibanding-banding ke, nggak usah disaing-saing ke ya. Seperti itu. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan dapat diketik melalui kolom chat atau langsung tekan tombol raise hand ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke Ana dari Yuni. Iya, silakan. Ya, Kak, saya pernah dengar kalau Nabi Muhammad waktu mendapatkan wahyu itu pada saat sedang kejang atau ayan. Apakah itu benar? Apakah itu termasuk atau terkait dalam gaya bahasa yang dimaksudkan? Apa yang ditulis tentang pewahyuan pertama adalah ketika Nabi Muhammad ini sedang bersemedi gitu ya di dalam sebuah gua. Nah, jadi ketika dia bersemedi itu didatangilah dia dengan makhluk yang mengaku sebagai Jibril. Nah, ketika dia didatangi makhluk yang ilahi ini, maka dia yang tidak pernah melihat sebelumnya ya makhluk yang supranatural itu, maka dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar. Nah, mungkin ada orang yang mengartikannya sebagai ayan, tapi apa yang tertulis adalah dia ketakutan dan gemetar, dan kemudian dia cepat lari pulang ke rumahnya, ya. Dan sampai di rumahnya dia tetap gemetar gitu ya, dan kemudian dia ceritakan pengalaman itu kepada istrinya. Jadi bukan sakit ayan ya, tetapi gemetar gitu. Ya, kita langsung lanjut ya Kak Ana. Ya. Dari Eliandro, kenapa fokus di Al-Quran hanya menyinggung tentang agama Yahudi dan Kristen? Padahal ada agama-agama lain yang lebih tua usianya. Misal Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ya, yang pertama adalah karena agama Yahudi dan Kristen ini adalah agama yang berasal dari surga, ya, agama samawi. Agama yang diklaim diwahyukan dari Allah. Agama samawi itu adalah agama yang mengaku diwahyukan oleh diturunkan dari surga oleh nabi-nabinya membawa pesan Allah, itu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan Buddha, Hindu, dan Konghucu itu bukan agama samawi, tetapi agama yang berkembang, bukan pewahyuan dari Allah gitu ya, bukan mengaku sebagai nabi yang diutus Allah, bukan, tetapi muncul dari perkembangan kebudayaan, baik itu Buddha, Hindu maupun Konghucu. Itu yang pertama. Yang kedua, Hindu dan Buddha, Konghucu ini bukan monoteisme, ya, menyembah banyak dewa-dewa. Hindu, Buddha, dan Konghucu ini memiliki banyak dewa, sedangkan Islam adalah monoteisme, dan yang mengaku monoteisme ini adalah Kristen dan Yahudi, gitu ya. Jadi klaim itu diwarisi berdasarkan ini, sejarah agama samawi, ya. Tadi kan ada kesamaan bahwa nabi-nabi itu adalah mereka yang diutus oleh Allah, berbicara langsung, Allah itu berbicara langsung kepada mereka. Nah, ini kan ada kesamaan seperti itu. Gitu, walaupun ada perbedaannya juga. Ya Kak Ana, kalau Laura secara pribadi ingin mempertanyakan, dulu kan kita waktu kecil Laura tinggal di gereja, dan di belakangnya ini ada masjid, di mana teman-teman permainan Laura sejak kecil kan memang dari berbagai macam agama, seperti itu. Waktu itu Laura pernah ikut masuk di masjid, waktu itu nggak ngerti sama sekali, karena kan masjid depannya ada pohon keresnya. Tujuannya Laura waktu itu cuma mau ambil buah keresnya, panjat-panjat. Nggak taunya ngelihat orang apa wudhu seperti itu kan. Tiba-tiba teman Laura itu ngajak masuk, ya ikut aja masuk, nggak ada sama sekali pemikiran seperti itu. Tiba-tiba teman Laura itu melafalkan syahadat gitu loh, kalau untuk Laura tuh suruh ngikut gitu loh. Nah,
saat itu juga itu orang langsung, oh kamu sudah Islam ini sudah sudah masuk Islam, agamamu udah bukan Kristen lagi. Itu gimana ya Kak Ana? Iya, Gitu. karena itu kan syaratnya kan lima rukun Islam itu ya. Iya, seperti itu. Jadi Laura ketakutan loh Kak Ana sampai itu SMP. Jadi setiap ke gereja tuh kayaknya, aduh aku ini Kristen atau Islam ya, sampai kayak gitu sendiri kan. Ya, jadi memang pertama-tama kalau mau masuk Islam itu gitu, menyebutkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Itu kalimat syahadatnya, mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu kalimat syahadat ya. Tapi kalau orang Kristen seharusnya ya nggak usah takut gitu. Orang Kristen pun kalau mengucapkan dalam tanda kutip kalimat syahadat Kristen, misalnya saya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi tidak kelakuannya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, sebetulnya belum jadi Kristen. Jadi nggak usah takut. Laura kan mengucapkannya tidak dengan iman gitu, tidak dengan kesungguhan hati gitu. Dan banyak orang Kristen juga yang mengucapkan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak dengan kesungguhan hati. Nah, apakah itu iman? Bukan. Apakah itu betul-betul percaya? Bukan, belum gitu. Ya, jadi nggak usah takut gitu ya. Kalaupun ya misalnya, jadi seperti ini ya, bahwa banyak orang-orang Islam itu yang mengatakan bahwa nabi-nabi yang dahulu tuh Islam atau Muslim gitu ya. Muslim itu kan kata sifatnya gitu ya. Nah, nabi-nabi yang sebelum Muhammad itu juga Islam. Nah, kalau persyaratan Islam adalah yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, masalahnya gimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat syahadat? Ya, misalnya Yesus Kristus, mungkin Isa misalnya, Isa Al-Masih mungkin mengaku bahwa hanya satu-satunya Tuhan, itu mungkin logikanya bisa. Tapi bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu mengaku bahwa Muhammad itu utusan Allah, sedangkan belum ada gitu kan, baru lahir 600 tahun kemudian gitu. Bagaimana Yesus Kristus mengucapkan kalimat syahadat yang kedua gitu kan, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Isa Al-Masih itu Islam karena tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi mungkin saja misalnya dalam arti Muslim itu adalah orang yang berselah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah gitu ya. Oke lah kalau misalnya itu bahwa nabi-nabi yang sebelum Muhammad itu adalah Muslim. Oke lah, Muslim diartikan sebagai orang yang berselah kepada Allah. Oke, tapi kalau begitu maka saya juga adalah orang Muslim. Kalau penafsirannya seperti itu, maka saya adalah orang Muslim juga, karena saya adalah orang yang berserah kepada Allah. Gitu kan? Kalau mau diklaim bahwa nabi-nabi yang dahulu adalah orang Muslim, maka saya juga bisa mengklaim saya juga seperti nabi-nabi yang dahulu, saya adalah orang Muslim juga gitu. Nah, karena itu tidak bisa dikatakan bahwa menurut saya tidak bisa dikatakan semua nabi itu adalah Muslim. Karena kalau bisa dikatakan semua nabi Muslim, maka saya juga bisa mengaku saya adalah Muslim, orang yang berserah pada Allah. Karena Ya. ketakutannya Laura itu seperti ketakutan kita ketika nelen biji jeruk waktu masih kecil. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita nanti ditakut-takutin, tumbuh lo ya. Sehingga saya juga pernah kok, ini tumbuh atau enggak ya, ketelan kacang, ketelan biji. Yang paling parah adalah apa? Ketelan bijinya apa? Bijinya ini jeruk bali. Bayangin gedenya kayak gitu tumbuh. Ya, hanya itu aja intermezzo. Silakan Laura. Iya, terima kasih Kak Ana. Ini ada pertanyaan dari Marta, Dian. Shalom Kak. Silakan. Ini Allah atau Allah ya kalau bahasa mereka, bahasa Arab itu saya pernah baca satu buku fotokopian sih, saya ingat waktu itu berapa belas tahun yang lalu, dari penulisnya siapa itu, katanya Allahnya mereka itu beda dengan Allah Yahweh kita, karena mereka itu kayak apa semacam dewa atau zat seperti apa itu menurut Kak Ana gimana? Klaim dari Al-Quran sendiri, mereka mengklaim bahwa mereka menyembah Allah yang sama kan, nabi-nabinya juga sama. Nah, jadi sebetulnya mereka menyembah Allah yang sama nggak dengan kita? Nah, saya sebagai orang Kristen menyatakan bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya-nya gimana? Ya, karena tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang Esa. Pencipta mereka juga pencipta kita juga, pencipta kita adalah pencipta mereka juga gitu kan. Tapi di sisi lain, tentu ada perbedaan juga karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah gitu. Mereka tidak mengakui bahwa Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Jadi
ada perbedaan-perbedaan juga di situ. Jadi ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak gitu. Baik, Kak. Nah, kalau misalnya dikatakan tadi ya pertanyaan Dian yang kedua, apakah ini adalah nama dewa gitu ya, dewa-dewa? Sebetulnya bukan, ya. Jadi kata Allah itu sendiri adalah dari al-ilah. Ya, al-ilah itu Allah atau al-ilah itu adalah bahasa Arab dari Elohim. Kalau misalnya dikatakan ada tuduhan sih yang memang mengatakan bahwa oh Allah itu adalah sesembahan dewa Arab gitu ya, sesembahan orang Arab. Bagaimana dengan Elohim? Elohim juga sebetulnya sesembahan orang Kanaan. Jadi kata Elohim ini dipakai oleh orang Israel dari bahasa Kanaan, dan orang Kanaan sendiri menyembah sesembahan yang paling tinggi sebagai Elohim. Gitu. Jadi memang dewa yang paling tinggi itu disebut Elohim. Seperti orang Arab menyembah Allah gitu ya, ada dewa di bahasa Arab yang tertinggi disebut Allah. Nah, masalahnya orang Islam tidak memahami bahwa Allah itu adalah salah satu dewa di dalam orang Arab. Sama seperti orang Yahudi tidak memahami bahwa Elohim Yahweh itu adalah salah satu dewa Kanaan. Hanya kata yang dipakai adalah sama. Nah, kata Allah sendiri berasal dari sama, punya akar yang sama ya, dengan kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan dengan kata Eloah dalam bahasa Aramaik. Dari Elohim, Eloah, Allah itu punya akar kata yang sama. Itu. Ya, tafsir At-Tabari, seorang ahli tafsir agama Islam yang terkenal dari tahun 800 sekian ya, atau tahun 200 sekian Hijriah ya. Kalau tahun Masehinya 800 sekian Masehi. Itu punya buku tafsir yang kumpulan tafsir yang lumayan diakui sahih ya. Nah, dia mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Arab yang adalah al-ilah gitu. Itu menurut ahli tafsir orang Islam sendiri mengakui bahwa nama Allah itu berasal dari kata bahasa Arab al-ilah. Selanjutnya dari Sri Abigail, Kak Ana. Kak, saya mau tanya, maksudnya Nabi Muhammad menulis sendiri Al-Quran itu bagaimana ya? Karena setahu saya Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis dan membaca. Terima kasih. Ya, ini memang klaim bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa menulis dan membaca, supaya klaim ini mengkuatkan bahwa betul-betul Al-Quran itu murni dari Allah. Dan memang sebetulnya Al-Quran itu tidak ditulis, awalnya itu tidak ditulis, tapi dihafalkan. Ya, jadi Muhammad itu menerima dalam bentuk suara, kemudian dia mengatakan hal itu kepada pengikut-pengikutnya, dan pengikutnya ini menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika Muhammad ditolak, dia kemudian berperang, ya, kemudian juga setelah dia meninggal, dia wafat, diteruskan oleh pengganti-penggantinya, dan terjadi peperangan, gitu ya, peperangan terus peperangan. Nah, penghafal-penghafal Al-Quran ini banyak yang wafat, banyak yang mati. Oleh karena itu, daripada hilang, ya, yang dihafalkan ini sudah hilang seiring dengan mereka mati, maka ada ide untuk menuliskannya sejak zaman Abu Bakar. Nah, jadi sebelumnya waktu zaman Nabi Muhammad tidak ditulis, tapi dihafalkan. Justru dituliskan itu setelah zaman Nabi Muhammad wafat, dan dikumpulkan menjadi satu kitab itu jauh setelah itu, abad kedua tahun Hijriah gitu ya. Gitu. Jadi, nah yang kedua dikatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu dikatakan tidak bisa membaca dan menulis, ini untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dianggap bukan dibaca dari mana-mana, tapi betul-betul wahyu yang datang dari Allah. Namun masalahnya ada sebuah prasasti yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad, perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan orang Kristen di Mesir. Nah, ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad, dan itu masih tersimpan di di biara mereka sampai saat ini. Ada tanda tangannya Nabi Muhammad. Ya, di biara Sinai. Nah, kalau misalnya tidak bisa membaca atau menulis, kenapa dia bisa tanda tangan gitu? Nah, masalahnya itu. Ya, jadi Muhammad tidak menuliskan Al-Quran. Yang menuliskan itu adalah pengikutnya setelahnya, zaman setelahnya. Ya, oke, katanya jelas, Kak Ana. Silakan, Pak Timur. Menurut pandangan
pemateri malam hari ini, Kak Ana, bagaimana itu penerima Al-Quran itu menurut terang Alkitab? Apakah dia, ya saya tahu, kita semua tahu ya, dalam pelajaran-pelajaran kemarin tentang di kitab Wahyu itu sudah menjawab, tetapi saya ingin memantapkan lagi, mantap lagi, jadi supaya yang ada di sini tidak keplese begitu. Satu itu pertanyaan saya. Yang kedua, agak miring, agak menjauh sedikit. Bagaimana tentang ya, Pak, nanti saya lupa pertanyaannya. Oh gitu ya. Saya jawab dulu satu-satu ya, Pak ya. Jadi gini, pandangan Kristen itu mengikuti pandangan Yahudi, siapakah itu nabi atau utusan Allah. Ya. Nah, nabi atau utusan Allah itu disertai dengan tanda-tanda, keajaiban-keajaiban. Jadi seperti itu, hal-hal yang supranatural. Nah, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Mujizat itu dalam bahasa Yunani-nya adalah semeion, yang artinya adalah tanda atau petunjuk Allah, yang menunjukkan bahwa dia diutus oleh Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya padahal sudah melihat mujizat. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, kalau kamu tidak melihat, maka kamu tidak berdosa. Masalahnya kamu melihat, maka tetaplah dosamu itu. Jadi orang Yahudi sudah melihat tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus, semeion, yang dibuat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, tapi mereka menuduh bahwa mujizat ini dilakukan oleh Beelzebul, gitu. Ya. Yeah. Nah, jadi tanda bagi orang Kristen dan orang Yahudi, seseorang itu diutus Allah adalah melakukan mujizat-mujizat. Salah satunya adalah itu. Tentu kita harus menguji setiap mujizat, setiap tanda-tanda itu tetap kita harus uji, ya. Nah, tapi yang pertama adalah itu. Bagaimana orang Yahudi memahami bahwa seorang diutus Allah adalah dengan mujizat-mujizat. Nah, masalahnya Muhammad sendiri mengakui bahwa dia tidak memiliki satu mujizat apapun. Dan ketika dia menghadapi orang Yahudi menuntut mujizat itu, dan Muhammad mengaku dia tidak membuat suatu mujizat apapun. Gitu. Nah, oleh karena itu orang Yahudi menolak dia. Gitu, Pak. Jadi ada perbedaan kenabian ini. Gitu. Orang Kristen sama orang Yahudi memahami tanda yang sama, tapi orang Islam tidak, gitu. Begitu, Pak. Itu jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi kita menolak ya, Bu ya? Menolak, karena memang semua yang diklaim itu tidak ada di dalam Alkitab, gitu. Jadi misalnya ada nabi yang lain nanti yang akan diutus, nggak ada. Alkitab tidak mengatakan hal itu. Terus juga misalnya tanda-tanda kenabiannya mana? Tidak ada juga, gitu kan? Jadi dua hal itu tidak dipenuhi. Iya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu ya, tapi agak bergeser sedikit tentang bagaimana sih karunia nabi itu di dalam gereja masa kini masih ada atau tidak? Karena beberapa waktu saya mendengar bahkan seorang hamba Tuhan dia ngomong, saya ini jadi hamba Tuhan diteguhkan oleh seorang pendeta atau rabi dari Israel, sehingga di sana masih ada perasaan pengunggulan atau kelas yang lebih tinggi terhadap nabi atau karunia nabi itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya praktek-praktek tentang karunia kenabian di dalam gereja masa kini masih ada atau tidak begitu? Kata nabi itu berasal dari kata nubuat, gitu ya. Jadi meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Dan di dalam Taurat dikatakan bahwa kalau dia itu misalnya meramalkan sesuatu dan tidak terjadi, maka dia adalah nabi yang palsu. Tetapi juga masalahnya, ramalan-ramalan ini kadangkala juga, nubuat-nubuat ini kadangkala bukan prediksi sesuatu yang terjadi, tapi juga bisa jadi ancaman kan. Misalnya Yunus gitu ya, Yunus kan mengancam, kalau misalnya orang Niniwe nggak bertobat, akan terjadi malapetaka, dan memang orang Niniwe bertobat gitu ya, jadi ancamannya tidak terjadi gitu. Nah, jadi ada satu peringatan, dan yang kedua juga ada ramalan yang pasti terjadi, misalnya kayak gitu, itu adalah nabi. Nah, di Perjanjian Baru, orang-orang Perjanjian Baru itu memegang kitab suci yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. Itu adalah kitab suci yang dipegang oleh orang-orang Kristen Perjanjian Baru. Karena waktu itu Perjanjian Baru kan belum ditulis kan, baru abad keempat semua Perjanjian Baru itu dikumpulkan. Lengkapnya itu abad keempat. Nah, jadi waktu abad-abad pertama, para rasul pegang kitab suci apa?
para rasul pegang kitab suci ya perjanjian lama, yang disebut kitab sucinya para rasul adalah perjanjian lama. Tetapi masalahnya pemenuhan nubuat seluruh perjanjian lama itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi perjanjian lama ini inti pesan utamanya adalah datangnya Mesias yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Penyelamatan. Kan Yahweh itu kan artinya adalah aku yang menyelamatkan gitu. Allah yang menyelamatkan kan Yahweh itu kan. Nah, masalahnya Yahweh ini dulu menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir gitu. Nah, tapi bukan cuma sekedar itu saja, tapi juga bukan hanya membebaskan umat manusia bukan hanya membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, tetapi juga membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa gitu kan. Paskahnya orang Yahudi membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, paskahnya orang Kristen membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, itulah Yahweh Allah yang menyelamatkan. Dan seluruh perjanjian lama itu mengerucutnya ke situ, ke Yesus Kristus ini. Itu yang orang Kristen pahami. Oleh karena itu, zamannya perjanjian baru, yang pertama, nubuat-nubuat perjanjian lama yang mengacu kepada Yesus Kristus, di surat Ibrani dikatakan dia adalah gambaran yang dari apa yang akan datang, bayangan dari apa yang akan datang, yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Sudah dipenuhi. Ya, nubuat-nubuat tentang juru selamat ini sudah dipenuhi. Nah, terus juga orang Israel dipilih itu sebagai bangsa pilihan untuk melahirkan juru selamat sudah dipenuhi. Oleh karena itu orang Israel 12 suku ini digantikan oleh 12 rasul, ya, atau Israel rohani. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa kitab suci itu sudah lengkap sehingga tidak dibutuhkan lagi tuntunan dari nabi. Kan kalau zaman perjanjian lama kan belum ada tuh kitab suci. Kitabnya Daniel belum ada, kitabnya Yesaya belum ada gitu kan. Kitab suci itu kan belum ada kan di zaman perjanjian lama. Zamannya Raja Daud hiduplah. Kenapa ada Samuel sebagai nabi? Ya karena kitab-kitab kan belum ada. Baru ada mungkin kitab keluaran aja, dan itu pun belum ditulis lengkap gitu. Kan penulisan kitab-kitab Pentateuk itu kan baru zaman pembuangan lengkapnya. Maka diperlukan nabi-nabi untuk menyampaikan pesan Allah. Tetapi di zaman perjanjian baru, kitab-kitab itu udah numpuk, udah banyak. Dan kalau orang perlu tahu tentang kebenaran, mencari kebenaran ajaran-ajaran Tuhan yang benar, itu tinggal membaca kitab gitu. Nabi-nabi sudah berfirman, sudah menyampaikan firman-Nya. Ya, nggak perlu lagi ada ajaran-ajaran yang baru. Jadi Tuhan itu menganggap pesan-pesannya itu sudah yang perlu disampaikan kepada umat manusia, ajaran-ajarannya itu sudah lengkap. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau zaman perjanjian baru ada nabi, ya, maka itu haruslah sangat-sangat spesifik. Dan itu jarang sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah lengkap, sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru. Kalau orang mau dengar pesan Tuhan, bagi seluruh umat manusia sudah dianggap sudah lengkap Alkitab ini. Dan kalaupun diperlukan pesan Tuhan secara langsung, maka haruslah itu pesan yang sangat spesifik. Contohnya gini, di dalam Kisah Para Rasul ada nabi yang namanya Agabus. Nah, Agabus ini bernubuat, ya. Karunia nabi ini diperlukan untuk kepentingan jemaat, bukan misalnya untuk satu orang gitu ya. Dinubuatin, wah nanti kamu jadi konglomerat, nanti kamu akan pindah ke Australia, nanti kamu akan di Australia akan bangun sekolahan. Enggak seperti itu. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya masih ada sampai sekarang. Tapi karunia-karunia itu adalah untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan diri sendiri. Karunia itu untuk membangun kerajaan Allah, kepentingan umat demi kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan yang berkaitan dengan umat, bukan satu orang per orang. Ya. Nah, sedangkan ajaran untuk seluruh umat itu sudah ada terangkum dalam Alkitab. Tetapi ada kasus-kasus khusus seperti ini, misalnya Nabi Agabus di dalam Kisah Para Rasul. Nabi Agabus ini bernubuat bahwa nanti akan ada kelaparan, sehingga mereka mengumpulkan bantuan. Nah, ini kan kelaparan ini kan suatu peristiwa yang spesifik. Mungkin kalau misalnya mereka harus hidup benar, mereka harus hidup jujur, itu semuanya sudah ada. Tapi kan kelaparan ini kan pesan yang spesifik. Dan ini berguna untuk umat yang pada saat itu ada, supaya gimana supaya umat itu terpelihara, tidak ini bencana kelaparan, tidak terdampak, maka mereka mengumpulkan hasil dari nubuat nabi itu, mereka kemudian tafsirkan
bahwa ini sebagai peringatan Tuhan dan mereka harus mengumpulkan bantuan. Jadi Nabi Agabus itu cuma bilang bahwa di dunia ini akan terjadi kelaparan. Nah, dari nubuat itu mereka kemudian menafsirkan, apa ya pesan Tuhan, apa ya yang Tuhan ingin kita lakukan? Oh, mungkin Tuhan pengen kita ngumpulin bantuan, dan mereka melakukan itu. Dari pesan Tuhan itu mereka kemudian ngambil tindakan. Dan tindakan ini demi kepentingan gereja Tuhan di Yerusalem, demi kepentingan umat orang banyak di Yerusalem. Yang kedua, misalnya contohnya yang kedua gini, Nabi ini juga kemudian bernubuat ketika dia melihat Paulus, kemudian dia mengikat pinggangnya, terus dia katakan, orang yang memakai ikat pinggang ini, dia akan diikat dan kemudian dia akan ya pokoknya buruk gitu ya, nubuatannya buruk, bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, dia akan mati gitu. Nah, dia hanya menubuatkan pesan Tuhan begitu. Masalahnya penafsirannya berbeda. Penafsiran Paulus, peringatan itu adalah untuk membuat dia kuat, bahwa inilah yang akan dia hadapi. Maka dia berdoa, dia menguatkan dirinya. Tetapi penafsiran jemaat ketika menerima pesan ini berbeda. Penafsiran jemaat bilang, kamu jangan pergi ke sana, nanti kamu ditangkap. Pesan yang sama ditafsirkan berbeda oleh Paulus dan oleh jemaat. Nah, oleh karena itu ketika kita menangkap pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, kita diam dulu. Maunya Tuhan ini apa? Karena contoh tadi, Nabi Agabus saja bisa ditafsirkan oleh Paulus dan oleh jemaat itu berbeda. Paulus kekeh pengen ke sana, walaupun sudah dinubuatkan begitu, dia menganggap ini bukan menghalangi dia, tapi juga meneguhkan dia gitu. Tapi umat menganggapnya ini justru peringatan Tuhan supaya Paulus nggak pergi ke sana. Terus gimana kalau kayak begitu? Ya kembali, ya si nabi yang menyampaikan pesan ini dan si orang yang menerima pesan ini yaitu Paulus itu yang harus menanyakan kepada Tuhan, sebetulnya ini pesannya maksudnya apa, harus ditafsirkan bagaimana gitu. Apakah Paulus harus pergi ke sana? Nah, ternyata Paulus memang harus pergi ke sana, dan justru ketika dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara, nggak keliling-keliling kerja memberitakan Injil. Ketika dia masuk ke dalam penjara justru banyak dihasilkan surat-surat perjanjian baru, surat-surat Paulus yang sepertiga perjanjian baru malah isinya. Nah, itu kan demi kepentingan umat ternyata. Paulus masuk ke penjara itu. Ya. Demi kepentingan kerajaan Allah gitu. Saya tambahkan dikit ya. Kita ini terlalu cepat ya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih, beberapa negara ya. Ada fenomena mengenai kenabian, terus kemudian orang yang bisa menyampaikan sesuatu ketika melihat orang lain dan cepat-cepat orang tersebut dikatakan punya karunia nabi. Seperti yang disampaikan oleh Kak Ane tadi ya, nabi itu, melihat itu nggak gampang di stigma. Orang tersebut diberi julukan itu. Saya baca Ulangan 18 ayat 20. 21 dan 22. Ini untuk segala nubuat yang tidak terjadi. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani, bayangin, ini sudah absah nih, ya. Sudah sah ini nabi. Untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak aku perintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Bisa kebayang enggak? Ya, bahkan kalau itu nubuatnya perkataannya cepat-cepat dikatakan padahal itu bukan perkataan Tuhan, maka orang tersebut harus mati. Itu untungnya perjanjian lama. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 serem loh. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saya tambahin saja mungkin di luar konteks ya Pak Timur. Orang-orang sekarang mengatakan, oh udah keabsahannya untuk dia tuh jadi hamba Tuhan karena keabsahannya diakui. Itu saya pribadi ya, dari kacamata saya, kebablasan. Inaugurasi seorang hamba Tuhan itu bukan diinaugurasikan, diakui keberadaannya oleh orang A, B, C, D, termasuk orang-orang yang nabi. Contoh, saya diangkat jadi pendeta besar oleh Tuhan sendiri. Pembuktiannya yang paling penting, ya. Pembuktiannya paling penting. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang-orang Kristen, namanya di situ sudah bicara pakai nama Tuhan, seperti misalnya, wah istrimu akan jadi guru
misalnya di Hong Kong ya. Sementara nanti kamu jadi apa? Kalau kamu jadi Grab atau ojek tapi di Hong Kong juga gitu. Nah, kalau itu nggak terjadi misalnya, harusnya kita minta pertanggungjawaban. Di dunia karismatik ada excuse besar, ada pemaafan yang besar kalau tidak terjadi. Ya, Pak Timur, kalau itu tidak terjadi, nggak berani. Beda dengan yang saya saksikan sendiri dengan mata pada saat saya di Amerika. Di gereja besar itu, ya, di gereja besar itu, setiap hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, itu asyirnya pegang alat rekam. Direkamlah. Dan saya senang sekali, saya dengar sendiri. Dikatakan gini, kalau tidak terjadi nubuatannya, tolong pendeta yang menubuati kamu, tolong dituntut secara hukum. Gitu loh, Pak. Dituntut, ini Laura langsung ketawa. Ya, dituntut secara hukum. Gereja, ini ada disclaimer-nya. Gereja tidak bertanggung jawab terhadap isi buatan yang disampaikan. Di gereja tersebut, pendeta-pendeta yang gemar nubuat tiba-tiba senyap. Sebagai highlight, karena masih ada yang tanya. Highlight aja contohnya. Ada yang ngaku bahwa nanti akan ada tarian di jalan-jalan, akan transformasi. Bangun gereja sebesar-besarnya, kan ada tuayan besar. Mana? Harusnya sekarang ini sudah bukan lagi, kalau dalam hitung-hitungan, ya udah nggak boleh hitung-hitungan lah, soalnya nanti cocokologi. Kita sebenarnya sudah di apa? Masa panen raya terus dari awal. Ya, masa panen raya terus gitu loh. Ini masa di mana yang sangat krusial. Habis panen, ya ditampi. Habis ditampi, dimasukkan mana kan Pak Timur kan pasti tahu. Ngerti kan ya? Mau sudah ditampi, dikuoncei lagi. Waduh, lebih soro. Nah, tapi hasilnya bisa dinikmati oleh raja. Terima kasih, saya kembalikan ke Laura. Gimana Pak Timur? Mantap. Mantap. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, ternyata dalam penjabarannya sudah dijelaskan kan begitu tentang nubuatan yang sekarang mengerucut kepada dari gereja sekarang untuk individu, membangun individu itu gitu loh. Karena hari-hari ini juga agak ada sedikit kegoncangan di antara di tempat kita tentang masalah mimpi. Jadi akhirnya semua jadi ahli nujum nanti akhirnya begitu. Ya. Ya, makasih Koson. Tadi sempat Hansyang angkat tangan ya. Mungkin mau langsung bertanya, Hansyang, silakan. Iya. Ya, Kak, thank you. Karena saya mau tanya, ya mungkin apa ya, enggak secara langsung apa ya ada kaitan dengan ini. Jadi saya itu kan keluarga kecil gitu ya, di rumah itu sama istri, sama anak gitu ya. Kan kami punya pembantu. Nah, kami ini sering diperadabkan, Kak. Jadi dengan kan pembantu kan ini ya agamanya Muslim gitu ya. Jadi beberapa tahun lalu ada pembantu yang cukup unik gitu di rumah saya gitu. Jadi tinggi besar gitu ya Kak. Tingginya mungkin kurang lebih 100, hampir 170 dan beratnya juga hampir 100 Kak. Jadi tinggi besar waktu itu. Perempuan itu. Terus ya perempuan Kak. Kalau kami cari pembantu kan nggak mungkin laki Kak, perempuan gitu ya. Kalau laki kan ya lebih berisiko lah menurut kami. Nah, dan itu full tato Kak, kaki, tangan, bahkan di wajah itu juga ada tatonya gitu. Singkat cerita gini, dia cukup fair sih saya lihat. Jadi waktu sebelum kerja gitu ya, sebelum kerja di tempat saya kan chat sama istri saya. Dia ngomong gini, Ci, saya pengen kerja, bener-bener niat kerja. Tapi saya tatoan loh, mau nggak gitu. Jadi dia clear gitu di depan. Terus istri saya kan tanya, gimana kok ini? Kalau aku sih tidak ada masalah ya, karena kan kita butuh kerjanya gitu loh. Bukan masalah tato atau enggak penting gitu. Yang penting mau kerja dan mampu kerja, bisa bersih-bersih rumah dan bantuin. Nah singkat cerita, kerja di tempat kami. Kami juga cukup kaget sih waktu jemput di terminal itu ya. Tinggi besar, luar biasa memang. Jadi kami dapat ART itu bonus bodyguard Kak, terus terang. Jadi kalau bukain pintu ada tamu Kak, itu tamunya juga minder Kak, nunggu langsung. Ngeri juga ya, maksudnya dipikir satpam atau bagaimana gitu ya. Dan sangat membantu keluarga kami, terutama kalau untuk hal angkat junjung Kak. Itu barang-barang itu, wah pokoknya itu semua beres deh Kak.
Bahkan kerjaan papi saya yang angkat drum juga itu ya, biasanya panggil kuli ya, itu sudah nggak pernah panggil kuli, panggil Mbak Ana ini pokoknya beres Kak. Luar biasa lah pokoknya kekuatannya. Nah, singkat cerita Kak, saya perhatikan ini orang kok nggak pernah sholat gitu ya. Dan waktu itu saya ingat anak saya itu lagi senang-senangnya ini doa Bapak kami Kak. Nah, kami ajarin gitu ya. Nah, terus tiba-tiba anak saya ini si Rich suka ke kamarnya Mbak Ana. Dia ngomong, Mbak Ana tolong dong ngajarin aku doa Bapak kami dong. Gitu. Maksudnya Mbak Ana hafalin supaya bisa ngajarin aku gitu. Dan itu juga anak saya datang ke kamarnya tanpa ngomong ke papi maminya gitu. Saya enggak tahu. Kali, 2 kali gitu ya. Terus anak saya kan senang nyanyi ya. Waktu itu nyanyi Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Terus nyanyi satu lagu lagi itu Kemurahan-Mu. Nah, Kemurahan-Mu. 2 lagu itu diulang-ulang terus tiap hari ya sampai mungkin karena sering jadi hafal. Nah, singkat cerita Kak, ada kejadian yang cukup ya mengagetkan dan mengharukan gitu ya. Mungkin si Mbak Ana ini dijamah Tuhan gitu ya waktu diajak doa Bapak kami sama anak saya. Waktu itu kan mungkin usia dia 2 tahun gitu. Dan tiba-tiba Kak, Mbak Ana itu kan nangis kan, terharu gitu. Nangis kayak nangis orang dijamah Tuhan lah. Terus ngomong sama istri saya, Ci, aku boleh enggak sih ikut ke gereja gitu. Waktu itu kan kita ya bingung ya Kak ya, maksudnya gini, pikiran saya waktu itu sederhana gini sih, duh entar kalau jadi masalah bagaimana ya. Terus istri saya ngomong, Rizka ngomong ke saya, kok mau ikut ke gereja? It's okay enggak apa-apa. Terus istri saya bilang, mbaknya bilang gini Mbak Ana, tapi saya enggak punya baju Ici kayak gini, terus tato saya kelihatan. Ya akhirnya istri saya bilang, gini aja deh, nanti aku beliin baju ya yang lengan panjang ya, supaya kamu ke gereja dan tidak menimbulkan syak lah buat orang lain gitu ya. Nah singkat cerita ke gereja sih Kak. Ke gereja, wah luar biasa ya, maksudnya kan awal-awal ya dia tengok-tengok gitu ya, tapi mendengarkan khotbah itu di JKI itu, nah Kak Sony kan tiap tahun pelayanan tuh di gereja saya, tahu gitu, singkat cerita Kak, dibaptis Kak. Wah, itu satu hal yang, jadi dibaptis itu bukan kami yang mendorong enggak loh Kak, tapi ada pengumuman gereja terus dia tanya akhirnya kan, jadi orangnya ini maaf ya, Islam KTP, dia juga tidak pernah sholat, tapi ketika dengan kebenaran itu seperti imannya melonjak gitu loh Kak. Terus singkat cerita dibaptis seneng banget kan kita kan. Wah luar biasa seneng baptis, foto-foto gitu segala. Nah waktu berjalan gitu dia kenalan sama orang di medsos gitu ya. Nah terus ini pindah Kalimantan, kecantol orang Kalimantan, tapi ternyata juga di sana kena tipu. Jadi orang yang ditemuin itu ya kalau di medsos kan gitu ya Kak ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kadang-kadang tergantung fotonya juga, handphonenya merek apa kan bisa beda ya Kak wajahnya ini ya Kak. Speknya beda Apakah speknya. ya betul Kak. Nah terus tapi sampai sekarang masih kontak gitu ya, masih kontak. Nah baru tadi itu tiba-tiba WA saya, Pak, akun Facebook saya tuh dihack orang, IG saya. Boleh enggak saya minta sumpah pas saya baptis? Saya kan bingung kan, sumpah apa ya Naya? Aku bilang gitu. Enggak, maksudnya yang itu loh, yang sumpahnya kan ada di handphonenya Bapak gitu. Maksudnya fotonya atau surat baptisnya? Bilang gitu. Maksud saya fotonya. Oke, oke. Nah, terus kan saya cari, saya kirim. Nah, terus kan gonta-ganti pembantu nih Kak. Tempo hari terakhir kami dapat lagi pembantu ke ART. Itu lagi kerja ya belum lama Kak, mungkin 10 hari. Nah ini juga sama Kak. Mungkin Islam KTP tapi ini masih mending sih sholat gitu. Nah terus singkat cerita hari ke-10 dia minta pulang karena tangannya itu sakit. Nah dia ngaku dikerjain nih Kak sama mantan suaminya. Nah cuman terakhir pas mau pulang ada hal yang menarik sih Kak terjadi. Dia ngomong gini, lah saya itu kadang-kadang hidup kok bingung ya, maksudnya itu kayak ada harapan gitu loh, hidup kok penuh masalah, dia bilang gitu. Nah waktu itu kami ya cerita, saya sama istri, loh kami pun ya penuh masalah sih, cuman mungkin nggak cerita aja sama kamu gitu loh, sama lah orang gitu, lihat kok ketoknya santai gitu, lah kelihatannya aja, tapi dalamnya kan mikir gitu loh, saya kan ngomong apa adanya. Nah terus singkat cerita, yakin pulang, pas di mobil, nah ini ada kejadian menarik, saya nganterin istri saya, terus di mobil sama anak saya sama mbaknya ini mau nganterin ke terminal.
Dia ngomong gini, Pak, saya tuh mbok tolong Pak direkamno gitu loh. Bapak itu aku ajari berdoa dong Pak gitu loh. Maksudnya tuh supaya saya nih ada masalah tuh tahu berseru sama apa gembornya sama siapa. Kan kayak Bapak ini kan enak ya. Ada masalah itu tahu larinya kemana. Lah saya itu kepala pusing kok Pak. Rasanya tuh hidup tuh tidak adil gitu loh. Terus buat apa saya hidup kalau penuh masalah terus Bang gitu. Terus rekamnya gimana ya? Ya udah ini saya rekamin ya, saya voice note gitu, nanti aku kirim ke handphonemu ya. Oh enggak usah Pak, gini aja. Bapak doa aja, nanti langsung kirim ke anakku aja. Oh oke gitu ya. Tapi saya doa pakai Kristen ya. Oh enggak apa-apa Pak, enggak masalah gitu. Akhirnya saya doa. Tuhan Yesus, ya doa yang sederhana lah buat dia. Nah, pertanyaan saya gini Kak. Saya ini sering sekali diperhadapkan dengan ART yang ya seperti itu Kak. Mereka pengen apa ya diinjili ya gampangannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya gini Kak, itu kan kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik. Nah, contoh yang Mbak Ana pertama tadi dan yang kedua itu Mbak Asih. Gitu. Saya tidak tahu juga kabar Mbak Asih ini seperti apa sekarang gitu ya. Nah, orang bisa sampai ketemu Tuhan, sampai ngalami Tuhan, sampai punya kasih mula-mula dan pengen dibaptis itu benar-benar murni memang karya Roh Kudus gitu, menjamah dia sampai hatinya itu dijamah Tuhan. Atau Kak, itu juga ada peran kitanya nih Kak. Nah, kadang kan kita secara manusiawi nih, ada orang minta didoakan. Kan semangat toh Kak. Wah ini saatnya nih, ini momen nih untuk kita memberitakan kabar baik. Tapi walaupun kalau kita ini berdoa kayak apapun, kalau enggak ada peran Roh Kudus, Tuhan enggak bilang ya ibaratnya gitu, kan juga enggak mungkin Kak orang itu akan bukan masalah pindah Kristennya, tapi ketemu Tuhan Yesusnya itu kan yang penting Kak. Nah pertanyaan saya pertama itu Kak, bagaimana tadi Kak, peran Roh Kudus, peran Tuhan Yesus, atau ya peran Tuhan ya, di dalam proses tadi memberitakan kabar baik. Dan peran kita juga Kak, waktu diperhadapkan pada momen-momen seperti itu. Karena terus terang kami sekeluarga itu sangat sering Kak. Sering banget deh. Ya, jadi gini, seperti itu. Oke. Setiap manusia itu kan punya pencarian akan kebenaran ya, pencarian akan Allah yang benar. Itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 4 itu ada, manusia itu mencari Allah. Gitu. Tetapi memang nggak bisa manusia itu mencari Allah kalau nggak Allah itu datang sendiri kepada manusia, dan itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Nah, panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan berdakwah, bukan syiar dalam arti kata-kata, bukan. Tetapi misalnya di Matius, di beberapa ayat di dalam Alkitab dikatakan, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang itu kita injili karena mereka melihat perbuatan kita. Itu yang utama. Bagaimana kita bisa menginjili orang, dakwah gitu ya, kamu harus masuk Kristen supaya selamat, tapi kelakuan kita sendiri seperti orang yang tidak diselamatkan gitu. Kelakuan kita sendiri hancur-hancuran. Nah, tadi beberapa ini ya saya dengar dari Hansyam misalnya, bahwa kok Bapak ini kayak nggak ada masalah ya. Nah, terus Hansyam bilang, oh saya juga banyak masalah. Nah, dia melihat bagaimana ternyata kesaksian kehidupan keluarga Hansyam ini yang menyentuh. Ada beberapa yang menyentuh dalam hidupnya dia. Misalnya contoh gini, pembantu yang tadi tinggi besar punya tato. Nah, orang yang punya tato ini kan nggak mudah diterima kerja. Tapi ternyata ada penerimaan. Nah, dari situ dia mulai, merasakan kasih gitu. Oh, ada penerimaan ya, gitu. Jadi orang yang biasanya ditolak, kemudian diterima, itu mungkin menyentuh dia. Sementara hatinya sendiri mungkin mencari kebenaran. Dan Tuhan berbicara melalui peristiwa itu. Tuhan berbicara melalui peristiwa itu. Jadi ada tiga pihak di sini. Ada si pembantu ini, yang memang haus akan kebenaran, haus mencari Allah yang sejati. Yang kedua, ada pihaknya Hansyam, yang memang dalam kesaksian kehidupan keluarga kalian, mungkin misalnya kalau misalnya keluarganya bertengkar terus kan nggak jadi kesaksian yang baik kan,
ya. Bagaimana misalnya, oh saya juga punya banyak masalah, tapi saya juga punya Tuhan gitu. Misalnya saya percaya sama Tuhan. Nah, itu kan jadi kesaksian gitu. Terus yang ketiga, peran Roh Kudus sendiri melalui peristiwa ini dia juga berbicara. Tapi tentu ya tetap ada kehendak bebas si pembantu ini. Apakah dia misalnya mau meresponi itu atau tidak? Kan ada orang-orang juga misalnya dia sudah tahu, wah ini kayaknya benar nih. Ini kayaknya kalau aku ikut di sini, aku ikut ke gereja, dengerin lagu pujian, aku damai sejahtera. Tapi di sisi lain ada kehendak bebas manusia kan. Ada juga yang misalnya, wah tapi kalau aku masuk Kristen, dibuang nih sama keluargaku, ditolak nih, nanti aku takut gitu kan. Ada juga di situ. Pilihan dia juga kan. Apakah dia mau memilih untuk terus menjalani ini ataukah mengambil resiko walaupun ditolak, ataukah dia takut gitu. Jadi semua tiga hal ini, tiga oknum ini, baik itu Roh Kudus maupun si orang itu sendiri maupun orang yang menginjili ya dalam arti kesaksian hidup, itu semuanya berperan. Nah, di sisi lain tadi Hans yang bilang, saya takut itu kristenisasi. Nggak usah takut. Dalam arti gini, kita nggak siar, kita nggak berdakwah, kita nggak bujuk orang dengan bantuan uang lah, dengan bantuan sembako lah, dan lain sebagainya, iming-iming lah gitu ya. Kita nggak ngajak, ayo masuk Kristen, nggak, kan kita nggak lakukan itu. Si orang ini tertarik sendiri, dan itu dalam hukum Indonesia nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita datang ke satu daerah, kita kasih bantuan, kemudian ayo masuk Kristen, nah, itu yang masalah. Itu kristenisasi. Tapi kalau atas kehendak sendiri orang mau pindah agama apapun, dari Kristen misalnya masuk Islam, masuk Buddha, masuk Hindu, ataupun dari sana, dari Islam, Buddha, Hindu masuk Kristen, itu nggak melanggar hukum asal dengan kemauan sendiri. Itu bukan kristenisasi. Gitu. Oke, Kak. Dan kalau misalnya dia sudah punya KTP, dia boleh buat keputusan kok, udah dewasa kok, gitu. Gitu. Intinya begini loh ya, pokoknya kita itu tadi dari materi yang ada, kita bisa menjawab, tetapi kalau orangnya tidak mau dengar, ya sudah. Yang paling benar tadi sudah Kak sampaikan, jadi saksi ya dari perilaku hidup kita. Karena tidak ada perdebatan yang bisa membuat orang bisa terima Yesus. Jadi kalau orang lihat dari perbuatan kita, orang lihat siapa yang kita percaya. Yang kita percaya pasti akan mempengaruhi karakter kita. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan pimpin doa. Ya, ayo kita doa sama-sama. Kami bersyukur pada malam hari ini, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, bersyukur juga untuk kami diberi pelajaran pada malam hari ini. Tinggal kami mau mempraktekkan dengan kebijaksanaan, dengan karakter ilahi yang kami miliki. Supaya hidup kami jadi jawaban, menjawab banyak orang yang mempertanyakan tentang Yesus. Terima kasih, berkati semua orang yang hadir pada malam hari ini, berkati semua yang terlibat. Engkau berkati kami semuanya. Oleh sebab itu, terima berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus. Kami bersyukur, berdoa. Amin.